Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh Bu Neni selaku mata kuliah Manajemen Strategi. Presentasi yang akan kami bawakan berjudul Strategi Promosi Botol Minum Aluminium Stainless Ramah Lingkungan Berbasis Analisa SWOT. Baik, di sini ada latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan limbah plastik yang cukup tinggi dan juga sangat sulit untuk didaur ulang. Sampah plastik di Indonesia ini sudah mencapai sekitar 64 juta ton per hari dan menjadi urutan kedua terbanyak di dunia. Salah satu ancaman yang ditimbulkan oleh plastik botol adalah pencemaran lautan. Banyak plastik botol yang akhirnya berakhir di laut menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan membahayakan kehidupan laut. Seperti yang telah diberitakan banyak media, manusia akan merasakan dampak dari penggunaan botol plastik seperti perubahan perilaku yang tidak disadari, gangguan hormon, kelainan genetik, penyakit kanker, dan juga penyakit aneh lainnya yang berpotensi bisa muncul kapan saja. Botol plastik menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang mendesak di seluruh dunia. Dengan banyaknya ancaman yang terjadi, penting bagi kita untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Dan upaya yang dapat kita berikan untuk mengurangi masalah ini, salah satunya menggunakan bahan botol aluminium stainless yang tidak sekali pakai. Melalui pemahaman ini, perusahaan botol minum aluminium stainless berpartisipasi membuat botol minum yang dapat berulang kali pakai. Selain itu, dapat memberikan ketahanan suhu air agar kenikmatan airnya dapat dinikmati dalam waktu tertentu, sehingga dapat menjadi solusi yang lebih baik untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat plastik. Hal ini menjadi dasar perusahaan membuat botol minum aluminium stainless. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Marifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis perusahaan, di mana kami menggunakan dua analisis. Yang pertama ada analisis SWOT, dan yang kedua ada analisis PESTEL. Untuk analisis SWOT, itu kami mencakup 4, di mana ada strength, kekuatan, kedua ada weakness, kelemahan, dan ketiga ada opportunities, peluang, dan yang keempat ada threats, ancaman. Kenapa kita menggunakan analisis SWOT ini? Karena analisis SWOT ini dapat membantu mengidentifikasi strategi dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta strategi dalam mengatasi kelemahan dan ancaman bagi perusahaan. Dan yang kedua ada analisis PESTEL. Untuk analisis PESTEL ini adalah sebuah kerangka strategi yang biasa digunakan untuk mengevaluasi pengoperasian sebuah perusahaan, di mana ini ada 5 cakupan. Yang pertama ada politik. Untuk politik ini ada kebijakan pemerintah yang mendukung perusahaan untuk mengurangi sampah plastik sebagai bentuk ramah lingkungan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan, sehingga peraturan ini mendukung produk perusahaan untuk memperluas pasar perusahaan. Dan yang kedua ada ekonomi. Untuk ekonomi ini adalah suatu peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan yang dapat mendorong permintaan untuk botol minum aluminium stainless ini. Dan yang ketiga ada tentang teknologi, di mana untuk teknologi ini ada sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi canggih sehingga mampu membuat produk yang berkualitas dan menarik minat konsumen. Untuk yang keempat itu ada lingkungan. Untuk lingkungan itu adalah menggunakan bahan yang ramah lingkungan sehingga mampu didaur ulang dan diproses dengan bersih. Itu merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan. Lalu yang kelima ada legal. Untuk legal itu adalah sebuah peraturan tentang bahan kemasan dan standar keamanan produk yang mengharuskan perusahaan untuk mematuhi regulasi ketat agar produk perusahaan tetap aman dan dapat dijual di berbagai pasar. Baik, di sini saya Ida Rama akan melanjutkan slide tentang kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan botol minum aluminium ramah lingkungan untuk saat ini tampaknya positif, karena permintaan akan produk ramah lingkungan semakin meningkat seiring dengan kesadaran global akan perlunya perlindungan lingkungan. Di sini kami melakukan tren global untuk mengatasi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan minat konsumen terhadap produk botol minum aluminium yang dapat didaur ulang. Perusahaan kami sedang berada dalam posisi yang cukup menjanjikan dengan fokus pada kualitas, keberlanjutan, dan inovasi. Kami memproduksi botol minum dari aluminium berkualitas tinggi yang dapat digunakan berulang kali dan didaur ulang, sejalan dengan visi kami untuk mengurangi penggunaan plastik sekali dan menciptakan botol minum yang tahan lama, ramah lingkungan, dan didesain dengan peregangan ergonomis serta kemampuan isolasi suhu dan dapat mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi pemasaran yang efektif, inovasi produk, dan manajemen keuangan yang bijaksana,
serta melakukan kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek dengan penggunaan atlet sebagai data merek untuk menarik konsumen, serta inovasi produk yang terus-menerus dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kami optimis dapat tumbuh dan menjadi pemain utama di industri ini. Selanjutnya ada filosofi perusahaan botol minum. Filosofi perusahaan botol minum dianggap sebagai otak manusia, yang dimana isi botol minum mewakili perasaan manusia. Filosofi ini menekankan pentingnya isi yang berbeda dalam botol minum. Dalam hal ini, isi yang berbeda dapat dikaitkan dengan perbedaan kualitas dan karakter manusia, serta cara memperlakukan isi yang dimiliki. Sejarah perusahaan kami didirikan pada tahun 2020 dengan visi untuk menghadirkan solusi ramah lingkungan dalam dunia minuman dengan menggunakan aluminium yang berkualitas. Produk yang ditawarkan, kami menawarkan berbagai macam botol minum aluminium yang didesain dengan keunggulan ekonomis dan estetika yang menarik, mulai dari botol untuk kegiatan sehari-hari hingga botol yang dirancang khusus untuk keperluan olahraga dan bertualangan, dan memiliki produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bahan dan teknologi produksi botol minum kami dibuat menggunakan aluminium berkualitas. Proses produksi ini juga memperhatikan penggunaan bahan ramah lingkungan. Ada keunggulan produk. Keunggulan utama produk kami adalah kemampuan untuk menjaga suhu minuman lebih lama. Selain itu, desain ekonomis dan penutup yang tahan bocor membuat produk kami menjadi pilihan yang sempurna untuk gaya hidup yang aktif. Ada kebijakan lingkungan, berkomitmen untuk menjaga lingkungan dapat menggunakan aluminium yang dapat didaur ulang. Adapun nilai-nilai perusahaan terkait keberlanjutan dan inovasi, meyakini bahwa keberlanjutan dan inovasi adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kami terus mengembangkan produk-produk baru yang ramah lingkungan dan mengadopsi produksi yang bertanggung jawab secara lingkungan. Baik, di sini ada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visi dari perusahaan kami adalah untuk menjadikan perusahaan terkemuka di Indonesia yang berbahan aluminium sebagai pilihan utama dalam gaya hidup ramah lingkungan. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, menciptakan botol minum yang ramah lingkungan sebagai bentuk mengurangi limbah plastik. Yang kedua, menghasilkan produk yang berkualitas dengan berbahan aluminium yang mampu menjaga ketahanan panas maupun dingin. Yang ketiga, memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan harga yang lebih terjangkau. Yang keempat, mengembangkan desain botol yang praktis, menarik, dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan modern. Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama, menjadikan produk sebagai sasaran utama masyarakat saat membutuhkan botol minum yang mampu menjaga ketahanan air, panas, dan dingin. Kedua, mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan mendorong penggunaan botol minum aluminium sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Tiga, membangun kesadaran masyarakat tentang manfaat lingkungan dan kesehatan yang terkait dengan penggunaan botol minum aluminium. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Marifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang sasarannya perusahaan botol minum aluminium stainless yang ramah lingkungan ini. Sebelum itu, apa sih pengertian sasaran? Sasaran adalah sesuatu target yang akan kita capai. Dan untuk sasaran dari perusahaan kami, botol minum aluminium stainless ini adalah para pekerja dan orang-orang yang bepergian. Kenapa target kita terhadap mereka? Karena untuk mereka, para pekerja, para karyawan ataupun orang-orang yang sedang dalam perjalanan itu terkadang susah untuk membuat air minum yang dingin ataupun panas itu untuk bertahan lama. Jadi target kita untuk botol minum aluminium ini yaitu terhadap para pekerja dan orang-orang yang sedang bepergian atau sedang dalam perjalanan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penentuan IFAS dan EFAS.
ada kekuatan atau strength. Yang pertama ada memiliki produk yang ramah lingkungan. Yang kedua ada memiliki ketahanan untuk menjaga suhu minuman. Yang ketiga ada memiliki desain yang menarik. Untuk harganya memiliki harga yang terjangkau dibandingkan merek lain. Promosinya terjalinnya kerjasama dengan lembaga yang mendukung produk ramah lingkungan. Baik, di sini ada kelemahan atau weaknesses. Di sini ada 3. Yang pertama dari produk, yang kedua dari harga, yang ketiga dari promosi. Yang pertama dari produk. Botol minum aluminium memerlukan perawatan khusus untuk menjaga lapisan pelindung di dalamnya tetap utuh, seperti menghindari pencucian dengan deterjen keras atau bahan lain yang bisa merusaknya. Kedua, ada botol bisa menjadi sangat panas dan dingin jika terkena suhu ekstrim yang membuat tidak nyaman untuk dipegang. Ketiga, botol yang lebih berat dibandingkan botol plastik. Membawa botol minum aluminium ini mungkin kurang nyaman dibandingkan membawa botol plastik saat bepergian jauh. Karena memang dari segi material pun beda. Kemudian dari segi harga, meskipun lebih terjangkau dari merek lain, namun jika dibandingkan dengan botol minum plastik, harganya akan tetap terbilang mahal. Dan di pasaran pun botol minum ini mungkin tidak menarik bagi konsumen yang mencari opsi paling murah gitu. Kemudian ada dari segi promosi. Di sini kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaganya lingkungan membuat produk kurang dikenal. Banyak konsumen tidak menyadari manfaat memilih botol minum aluminium ramah lingkungan ini dibandingkan dengan botol plastik. Dan di sini kita penting untuk bekerja sama dengan lembaga pendukung untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat botol minum aluminium ramah lingkungan ini. Baik, peluang dari perusahaan botol minum aluminium stainless kami itu ada terhadap produk, ada terhadap harga, dan terhadap promosi. Untuk terhadap produk itu ada peluang untuk bahan mentah yang mudah didapatkan sehingga membuat proses produksi tidak terganggu. Dan yang kedua itu untuk peluang produk ada botol minum aluminium yang bisa dicetak dengan berbagai desain dan warna sehingga mampu menarik minat konsumen. Lalu untuk peluang terhadap produk yang ketiga itu ada botol minum aluminium yang sangat cocok untuk aktivitas luar atau outdoor karena daya tahannya botol minum kami. Dan untuk terhadap harga itu ada 2. Yang pertama ada dengan harga yang terjangkau, mampu menarik minat konsumen dari merek lain. Dan untuk yang kedua itu adanya garansi yang menawarkan pergantian penawaran produk. Dan yang terakhir itu ada promosi, ada peluang terhadap promosi, di mana peluang pertama yang terhadap promosi ini ada memanfaatkan media sosial, dan yang kedua adanya dukungan dari pemerintah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ancaman yang kami hadapi ada dari produk, harga, dan promosi. Kalau dari produk itu yang pertama adanya pesaing yang sudah lebih terkenal daripada produk kami. Terus yang kedua terjadinya situasi yang tidak terduga seperti adanya barang yang reject. Lalu untuk harga, produk plastik yang lebih menarik bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Selanjutnya, kenaikan bahan baku yang bisa tiba-tiba meningkat. Lalu dari promosi, perubahan tren dan preferensi konsumen terhadap produk yang lebih fungsional. Selanjutnya ada penentuan koordinat perusahaan. Perhitungan total skor dari kekuatan 1,15, kelemahan 1,35, peluang 1,76, dan ancaman 0,9. Adapun perhitungan untuk faktor internal dan eksternal, yang pertama ada faktor internal, kekuatan dikurang kelemahan, jadi 1,15 dikurang 1,35 sama dengan negatif 0,2. Yang kedua ada faktor eksternal, itu peluang dikurang ancaman, 1,76 dikurang 0,86 sama dengan 0,9. Berdasarkan perhitungan total keseluruhan variabel IFAS dan EFAS botol minum aluminium, dapat diketahui skor IFAS berada pada angka negatif 0,2 dan EFAS berada di angka 0,9. Kuadran SWOT botol minum aluminium ramah lingkungan. Baik,
Saya di sini akan menjelaskan diagram matrix SWOT, di mana dengan diagram yang berada di layar, maka posisi perusahaan botol minum aluminium stainless kami berada pada kuadran 3. Kenapa kuadran 3? Karena untuk posisi IPAS atau variabel X kami berada di posisi negatif 0,2, dan untuk posisi EPAS kami atau variabel Y kami itu berada di posisi 0,9, di mana kami menduduki kuadran 3 yang sudah dijelaskan oleh kawan saya sebelumnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan botol minum aluminium stainless berada di posisi turun, sehingga perusahaan botol minum aluminium stainless kami harus menyusun strategi baru agar botol minum ini bisa berkembang untuk kalangan masyarakat banyak. Baik, selanjutnya ada metrik analisis SWOT perusahaan botol minum aluminium stainless ramah lingkungan. Di sini ada strategi SO atau Strength Opportunity, yaitu kekuatan dan peluang. Mempertahankan kualitas dan pelayanan produk untuk menarik konsumen, meningkatkan kemampuan manajemen dan kerjasama untuk tujuan perusahaan, membuat produk dengan desain yang menarik, menggunakan media sosial untuk promosi, menyebarluaskan edukasi tentang manfaat botol minum aluminium dan dampak positifnya terhadap lingkungan. Berkolaborasi dengan komunitas peduli lingkungan untuk meningkatkan brand awareness, memanfaatkan e-commerce dan media sosial untuk menjangkau konsumen lebih luas lagi. Menawarkan desain edisi terbatas untuk menarik konsumen, mengembangkan produk untuk segmen pasar yang berbeda seperti botol khusus anak-anak atau atlet. Untuk strategi WO atau Weakness Opportunity, mengoptimalkan desain produk yang menarik, mengurangi biaya, meningkatkan modal usaha, edukasi konsumen mengenai manfaat jangka panjang dari botol minum aluminium seperti umur pakai yang lebih lama, membuat desain botol dengan pegangan atau bentuk yang memudahkan untuk dibawa dan mengurangi efek berat yang dirasakan, menawarkan aksesoris pelindung seperti sarung botol, meluncurkan kampanye pemasaran yang menekankan kontribusi botol minum aluminium terhadap pengurangan sampah plastik dan melibatkan konsumen dalam gerakan ini. Selanjutnya, strategi ST, Strength Trade, menonjolkan keunggulan unik daripada brand lain, terus berinovasi dalam desain dan fitur produk, dan memberikan nilai tambah yang tidak ditawarkan produk lain. Melakukan riset pasar terus-menerus untuk memahami dan mengantisipasi perubahan tren konsumen, meningkatkan efisien dalam proses produksi untuk menjaga biaya tetap rendah tanpa mengurangi kualitas, meningkatkan kualitas pengemasan dengan menggunakan bahan pengemasan yang dapat melindungi botol minum aluminium. Untuk strategi WT, Weakness Trade, menambahkan desain pegangan yang terbuat dari bahan non-konduktif sehingga panas tidak langsung terasa di tangan, menciptakan teknologi pengolahan terbaru yang dapat membantu mengurangi bobot tanpa mengurangi fungsinya, membuat nilai produk dengan memberikan edukasi dan menawarkan diskon seperti paket bundling, mengembangkan teknologi dan desain baru yang dapat mengatasi kelemahan yang ada, kerjasama dengan pemasok dan penyedia logistik untuk mengurangi biaya produksi dan distribusi tanpa mengurangi kualitas, menggunakan testimoni pelanggan yang puas, memanfaatkan edukasi pemasaran yang menekankan pada aspek ramah lingkungan dan keberlanjutan produk sehingga konsumen semakin menghargai produk kami. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Di sini kekuatan yang dimiliki perusahaan botol minum aluminium terletak pada produk yang berbahan ramah lingkungan dengan produk yang memiliki ketahanan terhadap suhu air minum, serta harga yang relatif terjangkau daripada produk pesaing. Produk botol minum aluminium juga menyerapkan promosi produk yang dapat diterima oleh masyarakat dengan menggunakan aplikasi sosial media dan edukasi mengenai peduli lingkungan dengan menggunakan botol minum aluminium yang ramah lingkungan. Namun, perusahaan juga menghadapi beberapa kelemahan dan seperti perawatan khusus botol minum aluminium. Botol-botol minum aluminium masih lebih berat dibandingkan dengan bahan lain seperti plastik dan persaingan dengan produk plastik yang lebih populer.
Kemudian perusahaan botol minum aluminium juga memiliki ancaman yang harus dihadapi seperti pesaing yang lebih terkenal dan kenaikan bahan baku. Untuk mengatasi ancaman tersebut, perusahaan dapat menerapkan strategi WO atau Weakness Opportunities dengan fokus pada produk inovasi seperti menambahkan desain pengaman yang nyaman untuk mengatasi kelemahan bobot yang berat dan meningkatkan keunggulan produk dalam menjaga suhu minuman. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan peluang pasar dengan menggunakan riset pasar secara terus-menerus untuk memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Dengan demikian, strategi yang tepat dan fokus pada inovasi produk serta pemasaran yang efektif, dan perusahaan botol minum aluminium yang ramah lingkungan dapat mengatasi kelemahan yang ada, memanfaatkan peluang pasar yang tersedia, dan menghadapi ancaman dari pesaing yang lebih terkenal. Lanjut, di sini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, perusahaan botol minum aluminium ramah lingkungan memiliki kekuatan dalam produk dan harga. Sedangkan untuk kelemahan ada pada produk, harga, dan promosi. Untuk mengatasi kelemahan dan ancaman tersebut, perusahaan dapat menerapkan strategi WO atau Weakness Opportunities dengan fokus pada produk inovasi seperti menambahkan desain pegangan yang nyaman untuk mengatasi kelemahan bobot yang berat dan meningkatkan keunggulan produk dalam menjaga suhu minuman. Kedua, perusahaan juga dapat memanfaatkan peluang pasar dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Dengan melakukan survei konsumen untuk mengetahui preferensi mereka tentang fitur botol minum aluminium ini dan menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasarannya. Dengan begitu, perusahaan dapat mengatasi kelemahan yang ada dan menghadapi ancaman. Kemudian ada pun saran terhadap perusahaan botol minum aluminium stainless ramah lingkungan ini. Yang pertama ada strategi promosi bisa menggunakan sosial media dengan membuat iklan yang menarik, menampilkan keunggulan produk serta manfaat di balik produk ramah lingkungan ini bisa menjadi saran utama untuk pemasarannya karena bisa. Adapun saran untuk terhadap perusahaan botol minum aluminium stainless ramah lingkungan ini, yang pertama strategi promosi bisa menggunakan sosial media dengan membuat iklan yang menarik dan menampilkan keunggulan produk dan serta manfaat di balik produk ramah lingkungan ini melalui TikTok, Instagram atau Tokopedia itu bisa menjadi saran untuk tempat promosi kami. Kemudian di sini ada strategi pemasaran bisa menggunakan para atlet. Kenapa kita pilih atlet? Karena menggunakan atlet sebagai duta merek dapat menarik perhatian konsumen yang aktif dan peduli kesehatan, serta menambahkan kredibilitas produk. Terima kasih. Baik semuanya, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.